Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Area D31 Media. Oke Bre, jadi pada video kali ini saya pengen ngabarin aja buat teman-teman semua di channel ini bahwa di akhir pekan ini bakal ada Asia Talent Cup round kedua di sirkuit Motegi Jepang 2023. Jadi mulai dari tanggal 28, 29, 30 dan 1 September itu akan dilaksanakan round kedua Asia Talent Cup di sirkuit Motegi yang berbarengan juga dengan MotoGP, Moto2 dan juga Moto3. Oke, secara klasemen sementara di round perdana Vega pertama sangat bagus, pembalap asal Indonesia yang tahun ini usianya 14 tahun karena dia kelahiran 23 November 2008, memuncaki klasemen dengan 45 poin ya. Walaupun secara poin itu sama dengan Ricci yang juga rookie tahun ini di Asia Talent Cup dari Jepang 45 poin, tapi Veda lebih unggul dari secara posisi ya, secara posisi finish. Di posisi ketiga ada Zen Mitani juga dari Jepang dengan 32 poin. Ya, yang cukup menarik sih kalau buat saya akan kedatangan juga atau keikutsertaan pembalap asal Jepang yang juga seorang runner up Asia Talent Cup 2022 yaitu Shinya Ezawa yang kemungkinan dia bakal ikut di round kedua ini. Di round perdana Shinya Ezawa nggak bisa ikut karena memang berbarengan juga dengan perlombaan Red Bull Rookies Cup. Otomatis ya Shinya Ezawa lebih milih balapan Red Bull Rookies Cup waktu itu karena memang itu menjadi musim perdana dia di kelas Red Bull Rookies Cup. Sedangkan di Asia Talent Cup kan ini jadi musim kedua untuk seorang Shinya Ezawa yang kalau kita lihat secara usia sih sudah cukup senior karena dia berusia 17 tahun dan usia dia ini sama dengan pembalap asal Qatar yaitu Al Sauti juga 17 tahun. Jadi usianya cukup tua lah di antara pembalap-pembalap Asia Talent Cup 2023. Lalu ada mungkin pembalap India nih kan Chavan juga 16 tahun. Jadi cukup senior lah. Untuk pembalap Indonesia usianya masih bagus-bagus banget, masih muda-muda banget. Bahkan kalau kita lihat Hafiz ya kan, itu berusia 15 tahun yang di posisi ke-8 mengumpulkan 14 poin. Raikat Yusuf Fadila di posisi ke-11 mengumpulkan 11 poin, berusia 15 tahun juga. Ada Chelsea Melandri di posisi ke-13 mengumpulkan 5 poin, usianya baru 13 tahun. Bahkan ya itu jadi masih muda banget Chelsea Melandri dan mudah-mudahan sih kalau buat saya ini jadi terus pengalaman buat Chelsea dan di musim depan mudah-mudahan masih bisa lagi ikut kelas Asia Talent Cup. Usia juga baru 14 tahun dan dia bisa menambah lagi jam terbang di kejuaraan Asia Talent Cup. Lalu juga ada Rafael Gading di posisi ke-15 dengan 4 poin. Rafael Gading ini usianya 14 tahun ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata pembalap Indonesia di Asia Talent Cup ini muda-muda banget. Usianya 13, 14, dan 15 tahun. Jadi ya masih ibaratnya tuh stok-stok pembalap muda Indonesia yang cukup kompetitif dan juga bagus itu sangat banyak di Indonesia. Terbukti di kejuaraan Asia Talent Cup kita bisa banyak wakil dari Indonesia di kejuaraan ini karena memang susah banget untuk bisa ikut kejuaraan Asia Talent Cup. Seleksinya ketat banget, jadi bukan berdasarkan nama ataupun support dari sponsor. Mereka itu diseleksi dengan sangat ketat oleh Dorna Sports juga untuk cabang Asia Talent Cup dan mereka harus menunjukkan kemampuan mereka bisa lolos di Asia Talent Cup. Jadi memang tingkat seleksinya sangat ketat banget sih sebenarnya Asia Talent Cup dibandingkan mungkin Asia Talent Cup periode-periode sebelumnya. Oke, kalau kita lihat memang Shinya Ezawa dari Jepang masih 0 poin tapi harus diwaspadai dan kita tunggu kehadiran dia di Motegi apakah dia akan bisa maksimal untuk bisa menjadi juara Asia Talent Cup di balapan 1 dan juga balapan 2 ataupun seperti apa. Mudah-mudahan buat saya pribadi Vega Pratama terus tampil konsisten di posisi terdepan dengan menjadi juara juga ataupun minimal bisa mengamankan poin-poin banyak di balapan 1 ataupun balapan 2-nya agar dia tidak tergeser dari klasemen sementara ini karena sangat bagus banget. Round 1 dia sudah bisa memuncaki klasemen sementara. Ya ini sebenarnya bekal yang sangat bagus karena udah kita bahas juga seorang Vega Pratama target dia itu jauh lebih tinggi harapan seorang penonton seperti saya pribadi ini untuk melihat dari nama Hafiz, nama Raikat, Chelsea Melandri, Rafael Gading itu seorang Vega adalah seorang yang leader buat saya pribadi karena dia tahun kemarin adalah juara ketiga dan otomatis
kemampuan dia lebih daripada rekan-rekannya mungkin yang dari Indonesia. Kalau kita lihat kan Rafael Gading ini seorang rookie, Chelsea Melandri juga, Hafiz juga seorang rookie. Sedangkan yang tahun kemarin juga udah ikut yaitu Raikat Yusuf Fadila, kita sering ngelihatnya itu kurang ketidakberuntungan dia kan, seperti misalnya terjatuh ataupun crash ya. Padahal dia juga memiliki kemampuan, tapi ya memang persaingannya ketat banget. Kita nonton kan wah luar biasa banget. Kita nonton streaming dari channel YouTube-nya Asia Talent Cup kayak gimana, kalian bisa lihat kan, bener-bener seru banget. Pembalap-pembalap muda dari Asia Pasifik, dari Australia, dari Indonesia, Malaysia, Thailand, terus juga ada dari Jepang, dari Qatar ya kan, ada dari India. Jadi benar-benar mantap sebenarnya. Dan dari sinilah pembalap-pembalap menuju MotoGP itu bermunculan. Jadi ya memang mungkin dari total 20 pembalap ini nggak semuanya bisa menuju ke MotoGP, tergantung rezeki dia, tergantung skill dia, tergantung segala macam lah ya. Karena memang balapan bukan berdasarkan skill aja, berdasarkan keberuntungan, koneksi, terus juga pihak sponsor ya kan. Jadi skill doang nggak cukup gitu kan, koneksi doang juga ya nggak bisa kalau nggak ada skillnya. Jadi benar-benar kompleks banget untuk bisa menjadi pembalap menuju MotoGP ya. Walaupun sampai hari ini konten ini dibuat, belum ada dari sejak tahun 2014 ya, belum ada jebolan Asia Talent Cup yang berhasil tembus berlomba di kejuaraan MotoGP. Ini concern kita. Mungkin waktu Ai Ogura ya itu ada rumor akan naik MotoGP di tim Idemitsu LCR, itu bakal jadi pembalap jebolan Asian Talent Cup pertama yang masuk ke MotoGP. Tapi kita tahu juga tahun 2024 kan Ai Ogura sudah menandatangani kontrak bersama MT Helmets tim Moto2 ya. Jadi belum ada pembalap Asia Talent Cup yang bisa tembus MotoGP, walaupun kita tahu benar-benar terstruktur banget Asia Talent Cup memberikan sebuah wadah kepada talenta-talenta Asia Pasifik. Jadi bukan hisapan jempol, bukan sebuah mimpi, tapi mereka bisa menuju MotoGP asalkan mereka memiliki kemampuan, skill, dan juga koneksi, sponsor, dan segala macam yang pastinya itu penting banget. Jadi ya skill doang ya kurang lah pastinya. Yang pastinya mereka harus juara untuk bisa menuju ke MotoGP. Harus menunjukkan lah dari Asia Talent Cup, kemudian ke Red Bull Rookies Cup. Red Bull Rookies Cup berbarengan dengan Junior GP, lalu ada promosi ke Moto3, World Championship jika ada sponsor juga sih. Sebenarnya karena balapan di Grand Prix itu ujung-ujungnya sponsor sih, selain kemampuan juga sih. Oke. Mungkin gini aja, konten santai, konten ringan. Yang harus kita ketahui juga, sirkuit Motegi itu panjangnya 4.801 meter, tikungan ke kanan 8, ke kirinya 6. Oke, begini aja, konten santai, konten ringan, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.